Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Untuk kita semua berjumpa dengan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu menjadi kesempatan kita hari ini. Puji Tuhan. Selamat datang Pak Sugi beserta keluarga Ulti. Wow. Dari Klaten. Puji Tuhan, hidup kita yang mengayomi kita. Firman Tuhan tadi akan dilayani oleh Ibu Krisna, sudah full. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah raya pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama dengan bersepakat pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih, karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Dalam berbangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita datang menghadap Tuhan, kita dengan satu pujian Kudus Kudus Tuhan. Datang
Tuhan Yesus Kristus, kami akan ucapkan syukur kami untuk pernikahan ini. Kami bersyukur Bapa, kami berkasih di tempat ini. Kami boleh bersekutu dengan murid gereja ini Bapa. Bapa layakkan kami Bapa, perkenanan kami. Kami boleh memuji memuliakan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami sukacita, sehingga kami boleh bersukacita di dalam Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepada saya pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan yang kudus. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Saudara siap untuk bersukacita dalam Tuhan. Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian. Mari kita bersukacita. Saudara masih siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita sambung dengan satu pujian. Satu, dua, tiga.
Sudah lewat kan? Belum. Baik, kita berikan tangan satu pujian kita akan berdoa.
saya juga dalam kesaksian bagi saudara-saudara yang kami ceritakan cinta kasih Tuhan. Kita sambut kesaksian saudara kita dengan satu pujian Tuhan Yesus tercinta. menyaksikan peluang yang Tuhan beri kepada kita awal di semester yang kedua ini. Yang pertama, Wind and Fire Conference di Semarang sudah berjalan. Kemudian nanti akhir Juli ini kita ada sidang sinode. Jadi awal bulan ini ASEAN sampai ASEAN, bukan hanya ASEAN, tujuannya nanti seluruh Asia. Untuk bulan nanti sinode kita lokal.
Apa hubungannya itu yang ingin saya saksikan. Saya sangat bersuka cita. Conference kemarin dihadiri sekitar 4.000 orang dari beberapa negara di Asia, dari Malaysia, dari Singapura, lalu dari Indonesia, banyak pulau-pulau yang datang mewakili saudara. Itu luar biasa. Dan yang luar biasa, di tengah-tengahnya perwakilan dari dunia akhir. Haleluya. Wah, itu luar biasa. Lalu ada banyak hal yang kami alami yang luar biasa, bulan buka. Saya sudah minta izin kepada Pak Yairus. Ya, saya tanya Pak Yairus mau ikut gak? Dipikir dulu. Lalu beliau tanya, apakah Pak Paulus dan Guru mau ikut? Lalu saya lapor, Pak, saya mohon diizinkan mengikuti. Dan beliau oke. Siap, Pak, akan berangkat. Dan saya berjanji melapor kepada beliau. Saudara, tapi luar biasa. Saudara, banyak yang kami tidak ingin dalam konteks menyamakan dalam arti wah kita bodoh ya, bukan. Tetapi saya bersyukur bahwa ternyata pikiran dari Tuhan yang Tuhan taruh di jemaat dan pimpinan-pimpinan jemaat itu ternyata nyambung, saudara. Belum pernah ada pertemuan, saya belum pernah tatap muka satu meja bersama dengan Pak Pendeta Hani Setiawan yang menyponsori atau memimpin acara kemarin, dan belum sempat ketemu dengan apalagi tokoh-tokoh di ASEAN. Wow, jauh. Tetapi ternyata pola pikirnya identik, saudara, sama. Wow, luar biasa. Itu kegerakan terjadi luar biasa. Ribuan orang, bayangkan 4.000. Dan setiap kali ada undangan ke depan, bukan altar call, antara praise and worship, ratusan orang ada di depan menari-nari. Tariannya bukan tarian Jawa begini, saudara ya, tapi tarian malaikat. Ya, kostum-kostumnya semua, wow. Memang apa ya, Roh Tuhan bekerja, tanpa itu pasti juga bekerja. Bukan berarti kalau tidak ada seperti itu, Roh Tuhan tidak bekerja, bukan. Tetapi itu betul-betul kami nikmati. Semua menari sukacita, tua muda jadi satu. Dan saudara tahu lamanya beribadah, mudah-mudahan kita bisa bukan meniru ya, kena dampaknya gitu ya, ketularan. Saudara tahu ibadahnya minimal 3 jam. Wow. 5 jam. Ya, 3 sampai 5 jam. Dan membosankan. Kita memang nggak mau paksakan, tapi saudara pelanggar lalu dan datang lagi. Tapi itu yang kami rasakan. Tetapi yang paling prinsip adalah Indonesia akan menjadi anak sulung kegerakan di Asia. Itu yang kami tangkap. Saudara, Pulau Jawa menjadi anak sulung bagi Indonesia. Tetapi Indonesia akan jadi anak sulung kegerakan untuk Asia, bahkan nanti seluruh Asia. Dan konferensi ini ternyata sudah berjalan tiap-tiap daerah, bahkan di Solo sudah pernah. Kami tidak tahu menjelang tanggal konferensi di Semarang, ternyata di Solo ada. Saya tidak tahu di mana. Saudara, tahun kemarin atau beberapa bulan yang lalu di Malaysia, dan tahun ini di Semarang, itu luar biasa. Lalu yang kami tangkap adalah ada hubungannya dengan sinode kita, adalah regenerasi. Judul utamanya adalah New Mental, jubah baru.
itu menggambarkan visi Tuhan bahwa regenerasi akan terjadi. Dan yang saya heran adalah pokok pikirannya nyambung. Saya kok pas ya? Yaitu kami tidak punya pemikiran regenerasi itu seperti lari estafet, saudara ya. Lari estafet itu berarti tongkat dibawa oleh pelari pertama, tetapi pelari kedua, ketiga, dan keempat belum pegang tongkat sama sekali. Jadi ketika yang bawa tongkat ini lari, 3 atau 4 pelari yang menunggu itu belum pegang tongkat, hanya nunggu tongkat datang lalu diambil lalu dia meneruskan. Sehingga di dalam sejarah gereja sering terjadi angkatan pertama bagus, lalu pelimpahan angkatan kedua, regenerasi kedua bagus, karena ada selalu hubungan timbal balik antara generasi pertama dan generasi kedua. Tetapi masuk ke generasi ketiga kacau. Karena apa? Sistemnya kita harus mau berubah, menyerahkan kepemimpinan kepada regenerasi baru. Kita serahkan kepada mereka, maunya mereka apa? Serahkan. Nah itu, lalu maunya mereka itu yang jalan. Lalu seringkali gereja mengambil, memang tidak salah, generasi itu dari teori-teori psikologi massa ya. Ada generasi baby boomers, ada generasi milenial, ada generasi X ya. Lalu Renat Kasali, saya punya bukunya, memunculkan generasi strawberry. Wow. Nah kita tidak seperti itu, saudara. Saya sudah menyampaikan kepada jemaat, generasi adalah komunitas kerajaan Allah yang ditempatkan menurut waktunya oleh Allah sesuai dengan rencana Allah. Jadi tidak ada sifat-sifat karakteristik tertentu. Baby boomers itu begini, milenium begini, tidak ada. Kita adalah komunitas kerajaan Allah yang kekal. Milenial bukan Milenial, ya, yang kekal. Berarti ketika terjadi regenerasi itu ada kerjasama antara generasi sebelumnya dan generasi sesudahnya. Kerjasama. Sehingga tidak tongkat, tidak tahu yang berikutnya terima tongkat terus bawa. Tapi kepemimpinan bersama. Dan itulah pola Yesus Kristus. Ketika Yesus melayani, dia berkata, mari ikut aku. Lalu ketika murid-murid ikut, aku berbuat, kamu lihat. Lalu setelah itu, kamu berbuat, aku melihat. Baru kemudian Tuhan Yesus menyerahkan kepemimpinan. Sehingga terjadi suatu kesatuan roh antara generasi dengan generasi, nyambung, tidak putus. Sehingga tidak akan pernah terjadi generasi 1 baik, generasi 2 baik, generasi 3 baik, generasi 4 tak tahu. Karena karpet di sinode kita sedang berjalan menuju ke regenerasi. Saya khawatir kalau ada gema tertentu yang berkata, kita yang muda, yang tua-tua sudah istirahat. Lalu serahkan kepada yang muda. Karepmu apa? Silakan sak karepmu. Wow, rusak. Dan ini saya yakin apa yang kami ikuti di Semarang ini menjadi satu kesatuan arah dari Tuhan. Dan nanti tanggal 28 sampai 30 kami akan memasuki sidang sinode. 3 kebetulan yang kami alami awal dan akhir tadi.
Saudara, mari kita doakan agar kita sebagai jemaat Tuhan ikuti arah kegerakan Tuhan. Amen. Bersama-sama, kesatuan roh. Sehingga tidak ada yang kuat besar, kecil, dengan suara satu, yang kuat suara 1000, tidak ada. Tetapi di hadapan Tuhan, kita adalah malaikat-malaikat jemaat yang ditempatkan Tuhan di masing-masing jemaat dengan posisi yang sama. Di hadapan Tuhan kita sama. Amen. Haleluya. Doakan sinode yang sudah ada di depan mata. Temanya adalah tunaikan tugas pelayanan. 4 tahun ke depan, biarlah itu bagi sinode kita menjadi 4 tahun yang betul-betul harus berkualitas untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Tugas saudara apa? Selesaikan. Gak usah mikir yang dulu, aku jadi, kok begini. Tapi apa yang Tuhan taruh di hidup kita selesaikan. Dan saya yakin kalau kita setia, saudara, dalam 4 tahun ini dan seterusnya, sampai Tuhan datang, sampai ulang tahun gereja yang ke-2000, tahun 2034, itu selalu saya tekankan. Saudara mau nangis, masih bisa mau nangis 8 tahun lagi. Amin. Selesaikan tugas kita. Lalu tema sidang sinode kita adalah menjaga kemurnian ajaran, terampil dalam pelayanan, dan mengandalkan ajaran kita harus semakin, karena angin ajaran palsu sekarang makin memikat, menarik, dan banyak yang nggak sadar tahu-tahu sudah nyemplung. Mari kita kuatkan itu dan makin terampil. Jangan asal resmi wae melayani, tapi makin meningkat, makin terampil. Tapi jangan mengandalkan kehebatanmu kepada mengandalkan Tuhan. Saya berdoa agar awal semester ini, lalu akhir bulan Juli ini, itu juga menjadi suatu gambaran tekad kita untuk sepanjang hidup kita terus bersama dengan Tuhan, mengalir, ikuti, dan menerima new mental juga baru dari Tuhan untuk generasi baru dengan anggur baru, sehingga kita tidak menjadi kirbat yang pecah karena tidak karuan tadi, tetapi menjadi kirbat yang siap menampung pergerakan Roh Kudus dan siap menantikan kedatangan Tuhan. Minimal menantikan ulang tahun gereja yang ke-20. Umur saya 86 tahun nanti, dan saya yakin masih bisa kayak Kaleb. Kaleb kan 85, kakek setahun mosok raiso. Amin. Itu kesaksian saya sekaligus arahan. Jadi apa yang kami terima itu kami teruskan, dan mari kita bergerak bersama dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Itu tadi kesaksian yang dari Mbak Luka, bahwa kita semua itu sama di hadapan Tuhan, tergantung kita untuk selalu belajar memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin ada lagi yang ingin menyambung. Shalom. Shalom. Saya sambung kesaksiannya yang minggu kemarin, karena memang kondisinya saya bisa, saya baru coba ini meskipun masih ada sisa-sisa yang
harus dituntaskan untuk yang ada bisnisnya penyakit ya. Saya bersyukur dari beberapa minggu yang lalu sebelumnya saya diizinkan Tuhan untuk bisa pergi orang ke Cina, dan saya ada di tempat ini. Itu semua anugerah yang luar biasa. Meskipun secara fisik mungkin saya nggak siap ya, jadi beberapa dari akhir tahun itu sudah ada perencanaan, sudah planning dari punya perusahaan. Meskipun di sana itu tidak ada, artinya holding kita itu tidak mengerjakan sama yang seperti bicara kita di Indo. Tapi kita diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk melihat perusahaan kita yang ada di Cina, meskipun bidangnya berbeda. Di sana tujuannya itu untuk belajar dan kita mengetahui budaya di sana, supaya kita paham juga apa yang ketika ada TKA atau ekspatnya Cina ada di tempatnya kita tahu seberapa emosinya mereka, seberapa budayanya mereka. Nah, itulah yang diberikan kesempatan kepada kita untuk beberapa orang belajar di sana. Dan saya bersyukur itu semua itu rancangan Tuhan, dan saya berserah sama Tuhan ketika hari hanya kemarin itu hari Minggu tanggal 21 itu Sabtunya saya itu drop ya. Artinya badan saya itu sudah merasa sakit. Padahal schedule penerbangannya itu kita akan full satu harian itu Sabtu Minggu. Minggu pertama, hari Minggu kita harus berangkat jam 4 pagi dan sampai sebenarnya Cina itu perkiraan kita itu jam 8 jam 9 baru akan sampai mendarat di sana. Akhirnya Minggu sore itu dengan badan yang tidak fit, saya mencoba ke dokter, dan kebetulan itu bukan dokter Niko yang praktek ya. Akhirnya saya bicara saya akan benar-benar gini, akhirnya saya diberi vitamin, diberi obat. Emak saya nggak lihat, itu nggak ada antibiotiknya. Sudah terlanjur ya sudah saya terima. Pada jam 4 pagi itu kita sudah berangkat sampai pesawat jam 7 Jakarta, jam 8 baru sampai check-in, jam 13.15 itu kita mulai terbang. Dan di situ yang nggak enak, tapi kita itu yang membayangkan kayak dengan bayangan dalam pesawat dengan zaman yang sekarang ini 6 jam tanpa komunikasi dengan siapapun. Artinya yang bisa kita lakukan hanya duduk, paling berjalan-jalan hanya ke toilet. Kayak itu enggak. Dan ya 6 jam perjalanan itu saya bersyukur. Jadi di sini saya bisa doa, saya bisa lebih banyak membaca, karena yang ada di handphone hanya masa nggak download dan sebagainya enggak. Jadi saya hanya bisa membaca firman. Nah, itulah saya bersyukur di situ. Akhirnya sampai di dunia yang gampang itu sekitar jam 8 malam waktunya sana, berarti jam 7 waktunya sini. Pertama kali yang saya shock itu, yang kita shock dari orang-orang Indo itu, secara teknologi bagus, secara tempat lebih bagus dari punyanya Indo sekarang, karena mereka sudah semua support teknologinya. Tapi yang kita shock sebagai orang Indonesia, ketika kita masuk toilet ya, karena air itu banyak, tapi tidak ada alat untuk mulut untuk cebok ya. Jadi yang kita pakai itu sudah ada, yang kita membantu transport itu semuanya orang Indonesia. Akhirnya ya sudah kita jalani, semuanya bingung pakai tisu basahin semuanya saja dan kita jalan. Nah, sampai di sana ternyata kita harus melakukan perjalanan lagi dari bandara sampai ke tempatnya kita itu 2 jam. Akhirnya kita sampai di Mesir sekitar jam 11, dan dari jam 11 atau setengah 12 itu kita harus naik lantai 5 lantai tanpa lift ya. Jadi yang ada di sana itu mereka harus naik turun tangga apa adanya. Kalau di Indonesia itu orangnya manja, benar saya alami. Sedikit kita naik lift, kita naik tangga berjalan supaya enggak. Jadi ketika sampai ke sana kita dikatakan bahwa kita ada di lantai 5 paling atas, dan itu yang nanti akan kita lakukan setiap hari. Naik turun, kalau kita butuh apa-apa turun, dan kita turun di sampai ke 5 lantai naik tangga lagi.
kondisi badan saya sudah nggak fit. Dengan kondisi seperti itu harus bawa koper yang segala macamnya. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan kok kayak gini ya. Pertama kali saya kayaknya masih bersyukur banget di Indonesia, saya bilang gitu. Ya itulah yang jadi posisinya hari pertama sudah kita lalui, kemudian tapi di sana itu jam 12 malam itu seperti jam 7 jam 8 malam. Mereka masih semuanya itu masih beraktivitas, artinya masih luar itu masih banyak orang dan sebagainya. Jadi kita nggak kesulitan untuk cari makan dan sebagainya. Ya, intinya di situ dari pertama saya mengindahkan di situ itu sudah hawanya juga sudah berbeda, udaranya juga berbeda, secara musimnya panas, lebih panas dari punyanya Indonesia. Jadi kita panas, keluar panas, kita masih punya udara segar yang bisa kita hidup. Di sana itu sama sekali enggak, angin itu enggak ada. Jadi perampang banget ya. Jadi dingin itu hanya di dalam ruangan, di dalam AC. Ya, jadi wah kayak gini, kayaknya bersyukur banget punya Indonesia. Kita panas kita bisa keluar, kita bisa cari ikan, di sini enggak sama sekali ya. Ya hari pertama, kedua saya masuk dalam kondisi yang sakit apa adanya dan sebagainya. Teman-teman sudah mulai coba keliling kemana-mana dan hari kedua ketiga, tapi saya masih merasakan saya itu sudah nggak fit. Aslilah ini gimana? Masa sih saya tanya punya perusahaan, ini nggak ada kliniknya loh, nggak ada tempat kita berobat. Nggak ada, orang Cina itu nggak ada yang sakit. Mereka nggak ada manja-manja seperti orang Indonesia. Pusing sedikit mereka ke klinik, masuk angin sedikit mereka klinik, nggak ada ya. Jadi hari ini gimana? Saya mau beli obat itu beli obat apa? Karena saya satu kamar dengan orang yang menghandle kita, artinya asisten CM-nya. Saya bilang, iya bu, tapi nggak bisa bu. Obat di sini itu ramuan, itu percuma, nggak ada antibiotiknya dan sebagainya. Setelah saya banyak artinya dalam arti saya berserah Tuhan, aku berserah Tuhan mau bikin apa tubuh saya, kekuatan itu hanya sama Tuhan. Saya bisa banyak berdoa apa yang ada. Ketika obat saya dokter 3 hari pasti kan juga habis obat saya. Sudah mereka semua persiapan obat saya itu, ada paramet, ada paru. Ya sudah, ketika saya harus mengikuti tur, saya mencoba menambah kekuatan saya dengan obat yang ada. Jadi, tapi kalau itu hilang, ya sudah, kita nggak akan reaksi lagi. Terus buat aku harus berserah. Ketika hari terakhir juga pun sama. Jadi 10 hari di sana itu benar-benar saya mengandalkan kekuatan dari dunia Tuhan. Karena dan di sana juga saya lebih banyak berdiam diri. Karena ketika mereka coba ke sana, enggak, saya coba di mes aja. Saya tak coba istirahat, dan situ saya banyak lebih dekat ya. Dalam arti jam 8 jam itu mereka pergi, ya sudah saya tak coba. Sesekali waktu saya boleh, karena mau ada di sana kita harus lihat sesuatu juga yang berbeda. Karena itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita bawa. Apa sih budaya mereka? Memang secara budaya mereka memang istilahnya lebih giat untuk bekerja. Lebih dikatakan lagi orang negeri sana itu mereka akan usia seberapa pun itu sampai mungkin usia yang di atas 70 itu mereka masih bekerja, saya lihat ya. Jadi masih bekerja, masih nyapu, masih naik turun tangga yang seperti itu. Kita dengan usia yang seperti ini itu kadang mengeluh, kok kayak gini ya, budaya itulah budayanya kita yang berbeda. Jadi dan akhirnya puji Tuhan juga sampai hari nantinya tiba juga hari terakhir itu kita pulang, dan kita pulang dari sana persiapan itu jam 2 malam itu harus berangkat juga. Artinya jam 1 di sini. Jam 1 kita prepare dan sebagainya, karena pesawat kita jam 8, setidaknya jam 4 kita harus check-in dan sebagainya dengan kondisi yang apa adanya. Tuhan, terserah Tuhan ya, itu seperti apa. Seperti aku sampai ke Indo, saya bersyukur karena Tuhan memelihara dan sampai saya bisa lolos ke proses imigrasi. Karena pasti teman-teman sudah berbuk, nanti ketika dipunyai imigrasi tahan ya, jangan sampai batuk, bilangnya gitu. Tahan ya bu, jangan sampai batuk. Nanti kalau ibu batuk kita dikarantina bu, karena kita dari punyanya Cina. Iya, tak bisa tahan ya, benar ya bu, tahan. Iya, tak tahan, enggak terus aku bilang gitu.
Akhirnya meskipun dengan kondisi badan yang tidak fit, terus rasanya nggak karuan, dari jam 2 pagi kita nggak kasih makanan, saya nggak kasih makanan. Di pesawat pun juga makanannya juga sama sekali tidak bisa dimakan. Ya sudah, saya hanya duduk, saya hanya bisa berserah sampai jam 13.15. 13 memang pesawat kita yang punya si Jakarta Solo itu jam 3:30, tetapi dari terminal Jakarta itu ternyata kan luas ya ceritanya. Satu bandara itu nggak sama seperti punyanya kita punya bandara dari punya Solo udah satu lingkup aja, dia nggak terminal 1, terminal 2, terminal dari 3 jam 2 jam perjalanan itu dari terminal internasional ke domestik, jalan dengan membawa dengan koper kita yang sudah nggak seperti ini. Akhirnya wah ayo Bu, semangat Bu. Iya, saya tak semangat. Ketika sampai imigrasi, Bu hati-hati. Iya, tak diem saya bilang gitu. Akhirnya lolos saya juga di imigrasi punya Jakarta. Saya bisa masuk dalam pesawat itu yang punyanya Pada Jakarta itu buat saya itu luar biasa ya. Nggak bisa berhenti akhirnya, tapi puji Tuhan saya sudah bisa lolos bisa masuk ke punyanya di sini. Itulah saya bersyukur bahwa ketika memang saya benar-benar dalam arti kalau di Indo ini kita sakit, kita mengasih diri obat menjaga ke dokter dan sebagainya. Tapi di sana saat kita berserah kepada Tuhan, kita merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur saya bisa menikmati suatu perbedaan ini. Dan mungkin masih banyak hal yang perlu disampaikan, tetapi saya percaya lewat cerita ini, kisah ini, semuanya meskipun kalau di China itu mereka tidak mengenal, saya tidak tahu, mungkin di daerah saya tidak mengenal bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka juga mereka nggak kenal. Tapi saya masih bersyukur orang-orang di sekitar saya itu mereka punya sesuatu yang baik, meskipun mereka tidak mengenal siapa artinya yang di atas, tetapi di situ mereka tetap memberikan kesempatan buat kita orang-orang Hindu itu untuk isinya yang misalkan mungkin mereka memberikan tempat untuk sholat dan mereka memberikan persediaan makanan yang halal buat mereka, dan untuk yang mereka diberikan kesempatan untuk ibadah sesuai dengan yang kita percaya. Itu yang saya bersyukur karena mereka juga ada di Indo, dan ketika kita ada di sana mereka menghargai kita juga orang-orang Indo. Saya bersyukur bisa menerima segala sesuatunya, dan saya percaya itu semuanya Tuhan yang memberikan buat kita semua anak-anaknya yang percaya. Itu sahaja saya dan baca kepada dari kesaksian dari Ibu Ali, dan kita selalu mengandalkan Tuhan selalu aplikasi yang terbaik untuk kita. Mungkin ada lagi yang ingin menyambung. Kalau belum ada, kita siapkan rumah persembahan kita. Kita berdoa untuk apa yang telah kita siapkan. Bapak yang kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Bapak, sebentar lagi kami siapkan amplop untuk Bapak untuk membagikan sebagian kecil dari berkat-Mu. Bila persembahan kami ini boleh berguna bagi pembangunan gereja-Mu dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita pujikan dengan satu pujian.
kita sambut firman Tuhan yang satu ujian kudus-kudus yang Tuhan dan kita berdiri kita serahkan hati kita.
syukur kami untuk saat hari ini. Kami boleh masing-masing memuliakan Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau, dalam segala pujian kami, segala hormat kami, segala syukur kami, boleh berkenan dan menyenangkan Engkau ya Yesus. Di saatnya Bapa, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kalau untuk rumput setiap hati kami, setiap pikiran kami, kami kami dengan waktu tubuh, biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan dalam firman-Mu boleh menjadikan pedoman bagi setiap kehidupan kami. Kau berkati juga kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu kudus dengan kuasa dalam Yang Kudus. Apa yang disampaikan hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya yang dalam tangan Yang Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Silakan duduk, kita beri kelas. Boleh jawab. Paling cepat. Anak-anakku yang terkasih, kalian adalah keturunan yang kesekian. Anak kami, cucu kami, buyut kami. Tetapi kita sama-sama di dalam Tuhan mengalami anugerah Tuhan. Bersukacitalah engkau masuk kelas untuk belajar Alkitab. Karena Roh Kudus mengasihi kalian sama seperti Dia mengasihiku. Tuhan menjawab, guru yang mengajar, Tuhan juga mengurapimu dengan urapan baru sehingga engkau dapat memberikan jubah baru kepada keturunan kita yang mulia. Kasih karunia Tuhan hanya bagi kalian. Haleluya. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sepertinya frekuensi perjumpaan kami dengan jemaat ini cukup lebih sering dibandingkan tahun-tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Dari Mas Budi yang melayani tempat ini, kemudian ada Pekan Pentakosta, kemudian ulang tahun di Gereja Konten, dan hari ini kita boleh kembali bertemu. Satu hal yang sungguh membuat saya bersyukur, betapa Tuhan boleh izinkan untuk bertambah keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semakin mengenal, semakin dekat satu dengan yang lain. Seperti itu yang saya rasakan, Saudara. Pagi ini udaranya agak dingin, jadi bagi saya menyesuaikan rangkap ini ya. Tapi puji Tuhan tadi kita menyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Sekarang sudah lebih hangat, gitu Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pagi hari ini kita akan mengambil tema jangan hanyut. Boleh bersama-sama diucapkan dengan ketiga, 1, 2, 3. Jangan hanyut. Jangan hanyut. Selanjutnya kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19a. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19a. Semoga tulisannya cukup besar untuk bisa dibaca. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saur bisa diartikan juga dengan jangkar. Ada yang sudah pernah melihat jangkar? Ya. Jangkar.
Kalau di perumahan kami, di sebelah perumahan kami ya, seringkali saya lewat kayak gitu, ada sebuah rumah yang sepertinya yang punya itu suka dengan kelautan gitu, jadi ada ornamen kelautan di situ. Salah satunya ada jangkarnya. Nah, selanjutnya jangkar. Jangkar sangat dibutuhkan untuk sebuah kapal. Kapal yang tidak memiliki jangkar atau tidak tertambat saat berlabuh, apa yang akan terjadi? Saat ombak datang, saat angin kencang, kapal itu bisa hanyut, terseret, terombang-ambing dan bisa karam. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di dalam kehidupan manusia ada berbagai arus kehidupan yang mungkin menerpa. Entah itu mungkin kehilangan orang yang dikasihi. Sedikit cerita, anak saya yang nomor 1 memiliki kakak kelas yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan. Kami belum mengenalnya, tapi rumahnya itu tidak jauh dari rumah saya. Kecelakaan dan akhirnya meninggal. Dari kejadian itu kami yang tidak mengenal pun bisa sedikit merasakan betapa bapak ibunya kehilangan, gitu ya. Jadi usianya yang masih sangat muda, 16 tahun, cukup berprestasi di kelas, juga menjadi anak yang baik, diceritakan seperti itu, kemudian meninggal. Masih ada satu kehilangan yang besar. Arus kehidupan mungkin saja disebabkan ada keluarga atau orang terdekat kita yang meninggal. Arus yang lain mungkin Bapak Ibu Saudara, kegagalan. Di Klaten itu seringkali saya mengamati ya, kalau ada tempat makan itu ramai, itu rasanya juga sebenarnya. Puji Tuhan ya, ada orang buka usaha dan ramai gitu. Tapi ada juga kami lewat, ini bukanya benar ya, ini kok udah tutup, berarti ya mengalami kegagalan, harus gulung tikar karena usahanya sepi. Atau mungkin kekecewaan yang dihadapi menjadi satu pukulan yang membuat kehidupan terasa diombang-ambingkan. Kalau kita yang umurnya semakin bertambah, itu mungkin tidak ada kepahitan, mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan yang menjadi arus kehidupan. Kalau kita yang usianya semakin bertambah kan semakin banyak makan asam dan garam ya, jadi seharusnya nggak boleh ada kepahitan. Kalau keasinan atau keasaman mungkin saja, mungkin kepahitan yang dialami, kekecewaan dengan orang yang kita harapkan, mungkin pasangan hidup, mungkin anak, mungkin sahabat yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu menjadi satu arus yang membuat goncang. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa pengharapan kita tidak boleh pupus apapun yang kita hadapi. Amin. Selanjutnya, jadi bagaimana kita memiliki saut, kita memiliki jangkar, memiliki pengharapan yang kokoh. Kalau kita renungkan, apakah pengharapan yang kokoh itu berasal dari uang, materi yang dimiliki? Sepertinya bukan. Ada satu blog di internet itu yang mengatakan kehidupan mereka, atau mungkin di sini juga ada ya, yang sepertinya kaya, mewah, uangnya banyak, tapi di balik itu mereka juga punya tekanan, tuntutan yang tinggi. Harus meneruskan, melanjutkan pekerjaan supaya usahanya bisa tetap berhasil. Memiliki banyak karyawan, memiliki banyak pegawai yang harus digaji. Nah, ternyata kemewahan tidak menjadi jaminan. Atau kedudukan, jabatan. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga tanggung jawab. Semakin banyak yang dipikir, semakin banyak pertimbangan yang tepat yang harus diambil. Jabatan yang tinggi dilihat orang, kalau tergelincir akibatnya juga fatal. Apakah koneksi, relasi mengandalkan seseorang di sekitar kita yang kenal dengan kita, yang memiliki kekuasaan, memiliki wewenang? Sepertinya tidak juga. Bukan hal itu yang dimaksudkan pengharapan yang kokoh yang kuat. Selanjutnya,
kita akan kembali mengingat beberapa cerita di dalam Alkitab yang bisa menggambarkan suatu kondisi yang sepertinya itu sudah nggak bisa diharapkan lagi. Satu kondisi terjepit, tekanan yang begitu besar, sakit yang begitu panjang yang harus dihadapi. Nah, di dalam Markus 5 ayat 25 akan saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya, bagaimana harapan yang kokoh itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, harapan yang sumber dan letaknya pada Tuhan Yesus. betul sekali. Harapan yang sumber dan letaknya pada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kondisi perempuan yang sakit pendarahan tadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu perempuan yang pendarahan itu dianggap najis. Nah, misalnya ya saya dianggap najis gitu ya. Pasti rasanya kotor, nggak layak. Pasti banyak orang itu nggak mau mendekat, nggak mau dekat-dekat dengan orang yang dianggap najis. Jadi itu satu citra diri yang runtuh, keadaan yang membuat seseorang dijauhi. Kita membayangkan kalau ada satu masyarakat itu yang sudah mencap seseorang, anak ini bocah ini terus merasa tidak bisa diandalkan, jadi diam di masalah. Nah kan dijauhi, secara sosial itu tidak diterima. Begitu juga dengan wanita ini. Selain itu, satu usaha yang dilakukan terus-menerus mencari tabib di kota ini, di tempat yang sana, berusaha terus. Tapi apa yang terjadi? Kondisinya tidak semakin sehat, tapi malah semakin memburuk. Pasti banyak kekecewaan yang sudah dialami. Aku mau ke sana, tapi tidak membaik. Ke sana, sama saja, malah semakin memburuk. Dan keuangannya pun bermasalah. Harus mengeluarkan banyak uang sampai akhirnya dikatakan uangnya habis. Berbagai macam masalah yang ditanggung oleh wanita ini. Tapi saat dia mendengar bahwa ada seseorang yang bisa melakukan banyak hal besar. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Kemudian dia ingin berjumpa dengan yang dia yakini sebagai jawaban dalam masalah yang dihadapi. Ada tantangan juga untuk bisa mendekat kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau misalnya dia sampai menyentuh orang lain dalam perjalanannya, bisa saja orang lain itu akan protes, ada wanita najis, nggak boleh kamu, bisa diusir juga, jangan bisa diusir seperti itu. Tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Aku pokoknya mau sedikit saja ujung jubahnya aku sentuh, aku mau sembuh. Dia berkuasa dan aku percaya aku bisa mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Wanita ini meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang kokoh adalah harapan yang sumber dan letaknya pada Tuhan Yesus. Yang kedua selanjutnya dikisahkan di Yohanes 5, akan saya baca.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini adalah seorang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Kalau tadi 12 tahun, yang ini berapa? Berapa tahun? 38 tahun. Lebih lama lagi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalan. Masalah yang dihadapi dari seseorang ini adalah apa? Kelumpuhan. Saat Tuhan Yesus sudah memberikan pertanyaan dan orang yang sakit lumpuh itu menjawab, masih merespon ya. Mungkin dia sudah mengalami banyak sekali keputusasaan, tapi saat Tuhan Yesus datang dia masih merespon. Tuhan Yesus bertanya, dia memberikan respon. Dan Tuhan Yesus tahu masalah yang dihadapi adalah apa? Kelumpuhan. Kemudian Tuhan berkata, bangunlah. Itu adalah satu jawaban ya. Kalau lumpuh tidak bisa berdiri, Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalan. Tapi mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah menghadapi satu masalah, itu sudah berlangsung lama, seringkali kita kan kayak apa itu? Kita ditawari satu pertolongan kayak gitu, satu tawaran supaya kita bisa keluar dari masalah. Kadang-kadang mungkin kita ya, bisa ya, apakah bisa? Tapi apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Dan di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Dia membuktikan kalau dia bisa bangun dan dia bisa berjalan. Selanjutnya, jadi pengharapan yang kokoh itu adalah memiliki iman yang aktif, mau bergerak. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, seringkali saya sendiri mendapatkan jawaban atas pergumulan dan persoalan itu dari firman yang disampaikan saat di gereja, ataupun saat merenungkan firman di rumah gitu ya, mendapatkan jawaban. Tapi kita bisa keluar atau tidak dari pergumulan hidup dan permasalahan itu memerlukan satu tindakan iman, respon dari kita, satu gerakan dari kita. Nah, kembali lagi kepada orang lumpuh tadi, satu kondisi yang dihadapi adalah menanti kesembuhan dalam jangka waktu yang panjang. Dia memiliki keterbatasan yang membuat dia tidak bisa bergerak. Mungkin dia melihat orang lain berhasil sementara dia terus gagal. Kondisi yang tentu saja tidak nyaman, tidak bisa bergerak. Saya itu pernah depres Bapak Ibu Saudara waktu hamil anak saya yang pertama, karena ada sedikit pendarahan. Dokter bilang kalau saya harus depres. Nah, itu saja saya itu nggak betah gitu. Sebenarnya saya tidak merasakan sakit atau tidak nyaman dalam tubuh saya, tapi karena ada pendarahan itu dokter bilang ini harus depres gitu. Itu rasanya itu sudah mau ngapa-ngapain gitu ya, sudah mau nyapu, sudah mau ngerjain pekerjaan rumah, melakukan berbagai hal. Nah, kelumpuhan tentu saja itu sangat tidak nyaman bagi alam hidup 38 tahun ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diteguhkan pada pagi hari ini bahwa keterbatasan yang mungkin sedang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi janganlah membuat kita menjadi down, menjadi putus asa, hilang harapan. Kita harus tetap mau mendengar firman Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan mau bergerak dengan iman oleh karena tuntunan Roh Kudus
Yang kedua, pengharapan yang pokok adalah mengandung iman yang aktif, mau bergerak ya. Bergerak untuk bangkit dari tilarnya saat Tuhan Yesus memintanya. Kita pun mau bergerak saat kita menerima firman, menerima rema dari Tuhan. Kita mau untuk melangkah, tidak pasif. Kemudian yang ketiga, bagaimana iman yang kokoh itu adalah mengikuti tuntunan Tuhan. Satu cerita lagi dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Di situ diceritakan tentang pasukan Midian dan pasukan Israel. Nah, pada waktu itu Tuhan mengutus Gideon untuk memimpin pasukan Israel melawan pasukan Midian, karena bangsa Israel pada masa itu ditindas, jadi hasil buminya seperti itu seperti diminta gitu ke bangsa Midian. Gideon diminta untuk memimpin bangsa Israel berperang, tapi kondisinya waktu itu bangsa Midian memiliki lebih dari 135.000 pasukan yang terlatih dan memiliki peralatan yang canggih. Sementara bangsa Israel itu jumlahnya 32.000. 135.000, 32.000. Selisihnya banyak apa sedikit ya? Selisihnya banyak. Kemudian dari 32.000 pasukan Israel, banyak yang takut, nggak berani untuk melawan pasukan Midian. Ada berapa? 22.000. Tuhan izinkan mereka pulang. Daripada mereka takut terus nanti pulang, semuanya jadi takut sebagian. 22.000 pulang, nggak ikut perang. Sisanya kalau 32.000 dikurangi 22.000 berapa? Ayo, 10.000. Tersisa 10.000. Kemudian diseleksi lagi. Cara seleksinya itu unik. Jadi itu mereka minum gitu ya. Ada 9.700 itu minumnya itu langsung gitu ya, pakai mulut. Tapi ada sisanya 300 itu mereka mengambil pakai tangan kemudian minum. Nah, 300 orang ini yang lolos seleksi. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, seleksinya itu bukan dengan fisik hari memutari lapangan 15 kali gitu, atau marah gitu harus tepat pada sasaran. Enggak. Seleksi Tuhan itu berbeda, Bapak Saudara. Sama seperti halnya kalau saya ada di sini, saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan. Seleksinya Tuhan itu beda. Kalau saya pribadi memang background saya sedikit bercerita. Saya dulu ambil kuliah ekonomi, kemudian masuk di dunia pendidikan, saya mengajar. Nah, ceritanya terlibat pelayanan di gereja Klaten itu lebih banyak di pujian gitu ya, saya singer atau WL. Kemudian Pak Yaris itu membuka kelas pendalaman Alkitab, mungkin dia dibilangnya itu kelas homiletik seperti itu. Dari kelas itu murid-muridnya kemudian diutus termasuk ke sini gitu ya. Itu sedikit ceritanya ya. Seleksinya Tuhan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Saya percaya semuanya dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, di tempat ini juga dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, diberikan 300 prajurit yang akhirnya melawan bangsa Midian selanjutnya. Tuhan memberikan tuntunan bagaimana cara melawan bangsa prajurit Midian yang jumlahnya kayak belalang ya, banyak gitu, 135.000 lebih. Nah, seperti apa caranya? Tuhan memutus 300 pasukan ini melawan bangsa Midian pada malam hari. Senjata yang mereka bawa, atau tepatnya bukan senjata sih ya, yang mereka bawa, perlengkapan yang mereka bawa itu obor, trompet, dan sejenis kendi, tempat air. Nah, sebelum
bangsa Israel ini menghadapi bangsa Media, ada bangsa Media itu yang mimpi. Mimpi itu ada satu roti gitu, membimbing dari bukit. Roti loh ya, bukan bom. Tapi roti ini tuh bisa merusak kemah-kemah pasukan ini gitu. Nah, yang mimpi ini kemudian ngomong ke temannya seperti itu ya, Bapak Saudara. Nah, itu sudah menimbulkan satu kegelisahan. Mari kita bertanya kepada diri kita ya. Kalau kita mengabarkan sesuatu, itu apakah menyebabkan kegelisahan atau menyebabkan pengharapan? Saya pilih kalau semuanya mau menyebabkan pengharapan. Nah, dari mimpi itu membuat kondisi bangsa Media, pasukan Media itu sudah kacau gitu, sudah panik. Wah, apa ini? Gitu ya. Ini isyarat apa? Nah, kemudian pada malam hari itu bangsa Israel kan tadi bawa trompet ya, ditiup trompet itu. Nah, kemudian mereka juga bawa obor. 300 orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi datangnya itu dari arah yang berbeda, gitu ya. Jadi di sana. Nah, pada waktu trompet berbunyi, terus ada kilatan cahaya gitu, terus ada suara prak gitu ya, bukan suara pedang, tapi suara kendi yang dipecah gitu. Nah, terus bangsa Midian ini, pasukan ini jadi panik. Itu salah satu yang berapa? Di luar apa yang logika ya, di luar yang terpikirkan oleh pasukan gitu. Kalau kalah itu ya karena kalah jumlah, karena kalah persenjataan, kalah perlengkapan, tapi ini kalahnya karena obor, kendi sama trompet gitu ya. Nah, terus akhirnya mereka panik satu dengan yang lain, mereka tuh mau lari gitu, tapi akhirnya satu dengan yang lain malah tabrak-tabrakan atau gimana, mereka saling melukai dan akhirnya 300 pasukan Israel ini bisa melawan mereka dan meraih kemenangan seperti itu. Kalau kita membayangkan kondisi prajurit yang hanya 300, kalah persenjataan, ya tentu saja itu sudah cukup menggelisahkan untuk Gideon sebagai pemimpin waktu itu ya. Sudah satu titik ya sudah habis gitu. Tapi Gideon mau mendengar tuntunan Tuhan. Gideon mengikuti clue-nya Tuhan, pimpinannya Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini juga memiliki tekad untuk meraih kemenangan di tengah berbagai arus dunia yang dihadapi. Standarnya, Bapak Ibu Saudara, arus yang dihadapi dari masing-masing kita bisa berbeda-beda. Saat ini mungkin ya ada yang mengalami kehilangan, ada yang mengalami kegagalan, kecewaan, kepahitan, atau ada yang mengalami sakit. Tapi dari arus yang terjadi sebagai anak-anak, jangan kita putus asa, tetaplah kita memiliki pengharapan. Kita tidak boleh hanyut dalam keputusasaan. Nah, supaya memiliki pengharapan, iman yang kokoh, kita perlu menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber dari harapan itu. Kemudian kita perlu memiliki iman yang aktif, mau mendengar firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, tidak hanya hari itu, tapi setiap hari. Karena iman itu muncul dari mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau memiliki iman yang aktif dan bergerak, kita pun perlu memiliki firman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan mau untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Saat kita merasa keadaan sudah visinya pun sudah diam dalam arti putus asa. Nah, kita nggak mau seperti itu. Tuhan mau setiap kita, ayo dengarkan tuntunan, mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Kalau kamu punya masalah,
duduk diam untuk mendengar, kemudian merenungkan firman dan melakukan firman secara aktif, mau melangkah sesuai dengan firman yang kita berikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya semua tempat ini akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Walau usia terus bertambah, walau uban saya udah nambah juga, saya sengaja nggak chat ya dulu, masih nyaman dengan ini, tidak dirintangi oleh tekanan, permasalahan, tantangan yang ada di hadapan. Kalau kita teknologi sekeliling kita, kondisi semakin tidak menentu, kita semakin banyak lihat media sosial, masalah itu terus ada terus, bahkan kok semakin parah gitu ya. Tapi kita mau tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bahkan tadi Pak Paulus sudah menyampaikan bahwa Indonesia, Jawa itu menjadi sulung ya, dalam gerakan Tuhan. Mari kita ikut untuk bergerak menjadi yang sulung, untuk menjadi terang bagi sekeliling kita, menjadi terang bagi kota kita, menjadi terang bagi Indonesia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami ditemukan bahwa setiap permasalahan dan pergumulan hidup kami tidak akan mengalahkan kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menjanjikan kemenangan bagi setiap kami. Maka biarlah kami tetap tekun di dalam iman kami. Kami tetap mengharapkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya jalan-jalan ke depan yang akan kami lewati, mungkin jalan-jalan kami berliku, naik turun, pergumulan dan permasalahan mungkin diizinkan untuk kami hadapi, tapi kami tidak dikalahkan oleh permasalahan hidup ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menjadikan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau tetap berpegang kepada Engkau, kami mau tetap teguh di dalam pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah firman-Mu terus menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berkat hari ini oleh firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih untuk firman-Nya, telah memberkati luar biasa. Kita diingatkan jangan hanyut oleh arus. Saudara, kelihatannya memang banyak hal yang semakin gak baik dari hari ini, ya. Korupsi di mana-mana. Tapi saya mau sampaikan, bukan semakin gak baik, saudara. Saya mengimani semakin baik. Kenapa? Yang tertutup itu semakin dibuka, ya. Jadi bukan gak baik, itu udah dari dulu, cuma belum terbuka. Nah sekaranglah terbuka. Bersyukur, ini waktunya Tuhan. Nah itu sebabnya sudah disampaikan tadi Bapak Gembala bahwa kita harus mengerti kegerakan Tuhan. Nah, jadi jangan hanyut oleh arus dunia, tapi kita mau hanyut dalam arus kegerakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesetiaan kita semua, dan kita mau terus dipakai oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Untuk pengumuman ibadah berjalan sesuai dengan jadwal, besok hari Minggu kita masuk minggu ketiga dan dress code-nya pengurus praktik ya, bebas. Kemudian untuk hari Sabtu ada PRTK jam 4 sore. Kemudian doakan untuk sidang sinode yang akan berlangsung mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30
Juli yang akan datang. Ya, itu saja. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini? Ya, maju, ya ulang tahun, monggo. Bapak Simba Kakung yang terkasih berulang tahun hari ini. Sudah berapa tahun Mbak jadinya? 19 tambahnya 79. Weh, hari-hari ini sudah makin banyak yang mulai menghitung hari ya. 79 lewat 6 hari ya. Nanti dihitung terus sampai tahunnya. Tapi kita mau tunggu ulang tahun gereja yang ke 2000 bersama-sama kita merayakannya ya. Jangan cepat-cepat minta pulang ya Pak. Supaya kita sukacita bersama. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita berdoa buat Bapak Lukas Parno dan kita akan tutup dalam doa. Ya, kita berdoa. Mas Parno, kakakku, Tuhan memberkatimu dan negeri. Amin. Engkau menjadi kepala suku di tempat ini. Karena jemaat ini banyak dari marga, jemaat keluarga yang sungguh-sungguh tetap bersatu di hadapan Tuhan, mengarahkan seluruh anggota keluargamu, istri, anak, mantu, cucu, buyut. Sudah ada ya buyut? Canggah belum? Beri kasih karunia-Mu ya Tuhan kepada anakmu ini. Apapun yang sudah terjadi dalam hidupnya, dia tetap melekat kepada-Mu. Ya. Ada waktu lemah, ada waktu stagnan, macet secara iman, tetapi Engkau tetap memberi kepadanya pengharapan yang kokoh, sehingga kakakku saat ini tetap ada di hadapan 79 tahun lebih 6 hari. Dia sudah diberi berkat yang luar biasa. Amin. Kuatkan anakmu ini lebih lagi. Dia masih di bawah usia Kaleb. Oleh karena itu dia masih tetap bisa ada di hadapan-Mu dan siap untuk menerima anugerah-anugerah-Mu yang lebih besar lagi. Sama seperti Kaleb siap dalam usia 85 tahun untuk merebut dan memiliki menduduki Hebron yang di dalamnya terkenal dengan raksasa-raksasa yang sangat besar. Tetapi justru di usia 85 tahun raksasa-raksasa itu ditaklukkan oleh Kaleb. Hari ini berdiri di hadapan-Mu Kaleb dari Duen dan Engkau jawab apa? Kasih karunia Tuhan menyertai engkau, kakakku, dan engkau akan tetap ada di hadapan Tuhan. Amin. Ketidaknyamanan apapun yang ada, asal engkau tetap di dalam Tuhan, engkau ada dalam zona aman. Karena Tuhan kepala yang terus mengayomi tubuhnya, anggota tubuhnya dengan kuat, tak tergoyahkan, tak terpatah. Amin. Sekarang kami memberkati engkau dengan berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat
kakak yang baik ya. Jadi kepala suku yang baik. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Jangkar Saul yang sampai dilempar jauh di belakang tirai, yaitu tempat kediaman Allah, Amin. Yesus Kristus, Bapa kita dan Roh Kudus akan tetap kuat meraih kita semua dalam kasih karunia-Nya tanpa batas. Apapun yang engkau hadapi, Tuhan menyertai dan menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Amin. Persekutuan Roh Kudus juga akan terus menyertai-mu dan tidak membiarkan engkau patah arah, tetapi menegakkan engkau di hadapannya sampai seterusnya dan selama-lamanya. Ulanglah dengan penuh sukacita dengan berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.